Ketika semua orang mengatakan tidak mungkin, kita harus jadikan tidak mungkin jadi mungkin. Ketika semua orang tidak sanggup, kita harus sanggup. Ketika semua orang tidur, kita harus bangun. Ketika semua orang lapar, kita yang harus. Ketika semua orang kenyang, kita harus lapar. Hai cantik, cantik banget. Mbak Dela, Mbak Dela. Halo. Iya. Sama siapa? Mas pakai kaki di atasnya. Halo cantik. Masnya pakai kaki nggak pakai tangan. Cakep. Aku manggilnya Agung. Hah? Oh Agung. Tadi katanya Agung. Itu cakep nggak ada ngomong aku. Ini artis senam. Ini mau posting ini kakinya. Jangan batuk karena kita di luar. Atas pakai kaki. Atas pakai tangan. Gua pakai kaki. Gua senam kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya beserta keluarga sampai sini dari Bandung. Kebetulan hari ini saya langsung ketemu Pak Rois yang punya yayasannya. Ini luar biasa yayasannya. Saya sampai udah nggak bisa ngomong apa-apa. Nanti kita akan cerita lebih dalam lagi. Jadi nama yayasannya itu Abrur Manarul Mabrur. Itu artinya apa, Pak? Puncak kebaikan. Puncak kebaikan, artinya itu puncak kebaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita di puncak kebaikan dan semua orang menjadi baik dan lebih baik lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Pak. Pak Rois ini kok sampai punya ide seperti ini, Pak? Sampai mau ngumpulin apa namanya, bisa dikatakan hampir semua, Pak. Memang semua, Pak? Iya. Semua yang hamil di luar nikah itu boleh datang ke sini gratis, dibiayain, nggak ada subsidi dari pemerintah dan nggak meminta-minta, nggak nyari-nyari sumbangan. Nah itu saya bingung. Tapi biar saya nggak bingung, saya cerita sama Pak Rois dan banyak tanya pasti ini. Ya alhamdulillah Pak, terima kasih. Mungkin ini kersane Gusti Allah ya, kita jadi ketemu hari ini, alhamdulillah. Nah Pak Rois, ini sejarahnya jenengan itu dari kapan Pak mulai? Iya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rois Bawono Hadi, asli dari Probolinggo, Jawa Timur. Bapak dari Panti Asuhan Manarul Mabrur di Pudak Payung, Banyumanik, Semarang. Awalnya ada sebuah keprihatinan terhadap generasi ini bahwa karakter Nusantara mulai luntur. Kata saya mendengar cerita dari guru sekolah dasar saya dulu bahwa orang Indonesia terkenal di seluruh dunia karena kebaikannya, karena gotong royongnya, karena kekeluargaannya kuat, karena toleransinya, kemudian kepeduliannya. Tapi hari ini saya tampak dalam kenyataan
ternyata cuma cerita itu, dan itu dibukain sini, bukain. Kemudian saya berinisiatif sama teman-teman bagaimana karakter kebaikan ini harus diwujudkan kembali. Kemudian yang kita ambil pertama adalah anak-anak jalanan yang ditangkap oleh aparat pemerintah. Di Satpol PP itu ditangkap, kemudian ditaruh di Balai Resos. Kemudian kita kerjasama dengan Balai Resos untuk menyekolahkan anak-anak yang di usia sekolah. Ternyata sangat sulit, Mas. Sangat sulit sekali. Paling lama 3 bulan itu tabur lagi sudah. Kalau minggu kembali ke orang tuanya, ke ibunya yang dibina oleh Resos, oleh pemerintah, ternyata ngemis juga di jalan, di perempatan begitu. Wah, susah. Akhirnya kita putuskan, ya kita tolong siapa saja yang butuh ditolong, dan kita bantu siapapun yang bisa dibantu di negeri ini. Akhirnya mulai sedikit demi sedikit datang mahasiswi yang bermasalah dengan pergaulannya. Kemudian datang orang masyarakat yang juga bermasalah tentang pergaulannya. Ada janda yang hamil, tidak ada yang bertanggung jawab. Ada anak SMP, anak SMA, kemudian mahasiswi, orang-orang perempuan-perempuan merantau. Coba kemudian kita tampung, kita bantu semampunya, dan akhirnya tersebar bahwa kami adalah panti asuhan yang khusus menampung perempuan-perempuan hamil. Sampai hari ini sudah ada 55 yang ada di panti ini. Kemudian bayi yang di bawah 1 tahun itu ada 14, yang menunggu kelahirannya itu masih 16 orang. Semuanya hamil karena salah pergaulan. Insya Allah itu, Mas. Nah itu sangat menggelitik sekali. Sempat tadi saya baca juga di situ tidak ada adopsi. Nah ini pripun Pak, ini gimana Pak? Sebenarnya tidak harga mati, Mas, itu. Karena setiap ada wanita hamil yang datang ke panti, selalu saya tanya, ini nanti bagaimana setelah bayinya lahir? Apa boleh diadopsikan? Apa boleh mau dirawat sendiri atau mau dititipkan ke panti? Pertanyaannya semua perempuan yang hamil itu sama. Kalau saya ingin kangen nanti, kalau saya kangen kemudian ingin berjumpa dengan anak saya, kalau diadopsikan kepada orang lain apa bisa dijenguk? Ya kita nanti buat surat perjanjian lah gitu. Tapi kalau di panti sini Pak bagaimana? Kalau di panti sini boleh dijenguk kapanpun, boleh diambil kapanpun bayinya. Akhirnya banyak wanita-wanita yang hamil itu memutuskan, saya titip saja Pak di panti. Suatu ketika pasti kami akan datang lagi dan mengambil anaknya. Nah, selama 10 tahun itu pernah ada satu wanita hamil yang boleh diadopsikan. Maka saya ketemukan dengan beberapa satu dokter yang sudah pesan kepada kami, kemudian biar mereka berunding sendiri. Ini sudah lebih dari 7 bulan mereka bernegosiasi, mungkin entah sekarang sudah jadi sukses mengadopsi bayi atau tidak, saya sendiri tidak ada hubungan dengan itu. Jadi masih ada kesempatan sebenarnya. Tapi kalau sudah yang berupa bayi di sini tidak bisa, karena itu cuma dititipkan, suatu ketika akan diambil lagi oleh Tuhan. Ibu yang melahirkan. Jadi gitu ya. Jadi tidak semuanya di situ. Tadi kan saya baca tuh tidak ada adopsi. Tidak ada adopsi. Tidak, maksudnya tidak selalu tidak harga mati gitu. Tidak harga mati dan tidak semua, karena ada kebukti kemarin ada beberapa saat yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu itu ada yang sempat mengadopsi dan kemudian dengan perjanjian, di mana perjanjian tersebut nanti si yang mengadopsi dan yang dengan yayasan sini bertanda tangan bareng dengan kesepakatan boleh ditemuin sama orang tua kandungnya ketika nanti orang tua kandungnya mencari anaknya tersebut. Gitu kurang lebih ketemu ya Pak ya? Mas. Pokoknya ibunya mengizinkan saja, ya kita boleh adopsikan. Tapi kalau ibunya tidak mengizinkan, ya tidak bisa. Nah, yang sudah berupa bayi di sini rata-rata ibunya memang tidak mengizinkan. Nah, kalau bagi mereka yang masih hamil, di sini ada 16 orang itu, nanti kalau datang ke sini saya tanya dan mengizinkan, ya akan kita hubungi mereka yang dulu pernah pesan bayi-bayi itu. Jadi sebenarnya pesan bayi juga banyak ya Pak? Lebih dari 45 keluarga, Mas. Lebih dari 45 keluarga yang sudah pesan bayi di sini selama 10 tahun ini.
Nah, berarti kan sebenarnya orang yang mungkin masyarakat Indonesia juga yang lain ya, warga yang lain mungkin juga ada keinginan untuk bagaimana membantu supaya bisa meringankan beban. Mungkin kalau bisa dikatakan ngomongin korban, kita juga nggak tahu ya itu korban apa enggak ya. Kita ngomongin korban, kita juga nggak tahu ini korban apa kemauan mereka gitu ya. Yang jelas untuk wanita hamil di luar nikah ini ada juga sebenarnya selain Pak Rois juga banyak ternyata yang mau menampung bayi tersebut. Karena memang seperti yang kita tahu ya, banyak juga mungkin saudara-saudara kita atau teman-teman kita, sahabat kita di luar sana yang memang sudah menikah beberapa tahun tapi masih belum juga dikasih rezeki anak. Ya, makanya bersyukur sahabat semuanya yang sangat mudah dan mungkin Allah atau sudah mempercayakan kalian ada dikaruniai anak. Jadi sangat-sangat harus kalian jaga anak kalian, didik mereka, ajari mereka tentang hal yang semuanya itu tentang kebaikan dan agama yang baik. Baik Pak Rois, yang tadi juga saya sempat menggelitik nih, berarti saya ini mau nanyanya lebih detail sedikit nggak apa ya Pak Rois ya? Nah ini ada yang perempuan yang misalnya kayak, oh saya enggak mau, saya mau ambil di keluarga saya, mau saya ngambil misalnya gitu ya. Jadi saya nggak mau diadopsi. Itu mereka ngasih sesuatu nggak Pak? Atau nitipin something misalkan ini biayanya atau apa gitu? Untuk selama ini Mas, memang kami berusaha untuk menggratiskan semuanya. Yang datang ke sini adalah orang bermasalah. Kami coba bantu sebisanya. Kalau memang hanya untuk biaya hidup dan biaya kelahirannya, semuanya kita gratiskan. Entah itu dari keluarga yang mampu atau yang tidak mampu, sama Mas. Di sini memang persyaratannya tidak ada. Kami cuma minta KTP saja agar kami bisa membuatkan akte kelahiran bagi bayinya. Akte ibu berarti tanpa bapak, karena kalau ada bapak harus ada surat nikah, Mas. Betul. Semua yang hadir di sini bayinya atas nama ibu. Kalau tidak punya KTP ibunya karena masih kecil, belum cukup usia, ya kita buatkan akte kelahiran anak negara, anak alam namanya. Oh ada ya? Nah, jadi tempat tanggal lahir, kemudian nama anak, kemudian nama bapak sama ibu kosong, tidak ada. Beneran ibunya ada di sini? Dia masih belum punya KTP Mas. Biasanya anak SMP, SMA, kan ada juga yang salah teman Mas, salah berkaitan. Kemudian ada tunawisma, tidak punya identitas sama sekali mereka. Ya kita tampung saja. Jadi kita menolong tanpa syarat, memberi tanpa mengingat, menerima tanpa melupakan. Itu yang selalu saya ajarkan kepada anak-anak. Selama kita bisa menolong, tidak usah pakai syarat, tolong saja. Kalau kita memberi, tidak usah diingat bahwa kita itu bukan subjeknya, kita hanya objek yang diperlakukan untuk jadi baik oleh Tuhan. Kemudian kalau menerima kebaikan dari siapapun, jangan sampai lupa. Sampai kapanpun, walaupun dia sudah berubah tidak baik orang lain itu, kita akan tetap menjadi baik karena dulu pernah baik kepada kita. Jadi kita akan tetap baik saja kepada siapapun. Karena memang saya ajari prinsip-prinsip seperti itu. Ini yang luar biasa. Menolong tanpa syarat, memberi tanpa mengingat, menerima tanpa melupakan. Masya Allah, luar biasa ini Pak. Ya. Jadi saya langsung merinding dinding nih. Berarti intinya yang tadi saya simpulkan bahwa tidak semua yang menitipkan bayi di sini, menitipkan anak di sini, bahkan sampai numpang lahiran di sini, memberikan biaya atau memberikan uang sebagai ganti untuk pelihara anaknya gitu ya. Bahkan di sini sangat gratis dan malah diberi makan. Terus sampai sarjana S2 Mas targetnya. Maksudnya disekolahkan sampai S2. L1-nya sudah 6 kemarin lulus. Loh, Bapak ini orang kaya raya atau gimana ini? Ya, Tuhan Allah saja yang kaya ya. Wah, luar biasa ini tuh. Ini yang kuliah masih tinggal 3. Loh, Masya Allah. Nggak ada yang bantu dari pemerintahan, nggak ada beneran. Karena tidak minta sih Mas saya. Dan nggak minta. Karena dana pemerintah pasti banyak. Tapi kami mengajari anak-anak untuk mandiri dan itu harus dikasih contoh. Di sini sumber dananya dari mana Pak? Dari doa saya. Dari doa. Wah luar biasa nih, ilmu saya nggak nyampe. Saya kepengen banget, pengen punya yayasan. Saya ada yayasan, teman kebetulan yayasan pendidikan Pak, yayasan sosial. Saya kepengen banget, cuman
untuk memulainya itu masih ada banyak hal yang harus dipikirkan. Kayaknya saya harus belajar sama Pak Rois nih, biar saya berani aja gitu ya, langsung aja gitu ya. Enggak, saya boleh, kalau boleh tanya sih, Bapak bisa seyakin itu? Saya yakin Bapak memang punya keyakinan satu, bahwa Tuhan tuh sudah pasti akan memberikan kita apapun. Ya kan, Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Adil gitu ya. Nah, pasti ada upaya dong. Iya Mas. Ya, pasti ada usahanya Bapak dong gitu. Mungkin Bapak buka warung atau jual beli apa gitu mungkin. Awalnya kami bekerja seperti biasa Mas, kebanyakan orang. Saya tipe Nabawi dulu ya Mas, buka klinik pengobatan bekam, kiropraktik, refleksi. Tetapi ketika anak-anak ini semakin banyak, malah anak-anak tidak terurusi Mas. Dan usaha lahiriah ternyata tidak cukup untuk mengurusi anak sebanyak itu. Maka kami tempuh usaha batiniah, usaha spiritual. Saya punya guru yang santrinya ratusan tanpa bekerja, tanpa membayar. Dia hanya punya lahan beberapa meter, tetapi cukup bertahun-tahun itu menghidupi manusia sebanyak itu. Jadi ya memang upaya spiritual, upaya batiniah, mendekatkan diri dengan Allah itu usaha yang sangat besar dan seharusnya disungguh-sungguh ya Mas. Karena kalau saya menggunakan usaha tenaga raga, rapuh kita. Sudah umur 60 tahun saya sudah tidak bisa bekerja. Tapi kalau menggunakan kekuatan batiniah, tanpa bekerja pun Allah memberikan rezekinya dengan cara tajrid. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada manusia dengan dua cara. Ada yang menggunakan sebab dan ada yang menggunakan tanpa sebab. Yang tanpa sebab itu dalam istilah agama disebut tajrid, yang memang Allah berkehendak. Tanpa ukuran, tanpa takaran. Ketika butuh ada, ketika perlu ada, ketika menginginkan bisa. Ya itu yang coba kita lalui jalan. Yang paling penting panjenengan bisa datang ke sini itu mungkin karena doa kami. Insya Allah. Iya, begitu aja. Jadi saya tidak pernah fokus kepada manusianya, tapi kami fokus kepada yang menggerakkan manusia. Berarti benar-benar Bapak nggak ada activity yang kayak sama jual sekali. Beli apa? Sudah hampir 4 tahun 5 tahun ini. Udah hampir 5 tahun ini Bapak udah nggak ada transaksional? Nggak ada sama sekali. Jual beli apa? Tidak ada sama sekali. Layanin jasa apa? Maaf, anak-anak ini sudah berdiri sendiri. SMP di sini sudah bisa beli motor-motor itu, SMA itu mobil-mobil itu anak-anak sendiri yang beli. Kok bisa Pak? Kalau anak-anak harus kerja. Dia kalau pagi ada usaha jual ayam potong. Itu buat semua sabun cair untuk pakaian, sabun cuci piring, sabun lantai, sabun setrikaan, semuanya buat sendiri. Iya. Anak-anak sudah bisa buat taman ini, bisa kelas, kemudian bisa sablon, bisa barista, bisa. Iya. Macam-macam anak-anak. Mereka harus punya kemampuan dia yang bisa menopang kehidupan. Kalau Bapak ya nggak bisa, karena sudah waktunya tidak ada, tenaganya juga tidak ada. Kekuatan kami hanya kekuatan duduk yang diajarkan oleh guru-guru kami. Sebenarnya konsepnya ingin luar biasa, cukup keluar dari kebiasaan manusia saja. Konsepnya luar biasa, tapi harus keluar dari kebiasaan manusia. Keluar dari kebiasaan manusia. Maka jangan akan jadi manusia yang luar biasa. Tunggu Pak, ini saya kayaknya ada rooming, rada loading. Konsepnya ingin jadi luar biasa. Ingin jadi luar biasa. Keluar dari kebiasaan manusia. Keluar dari kebiasaan manusia. Jadi kita ketika semua orang mengatakan tidak mungkin, kita harus jadikan tidak mungkin itu jadi mungkin. Ketika semua orang tidak sanggup, kita harus sanggup. Ketika semua orang tidur, kita harus bangun. Ketika semua orang lapar, kita yang harus. Ketika semua orang kenyang, kita harus lapar. Wow, keren. Nah, kalau kita apa yang kita lakukan sama, yang kita pikirkan sama, ya hasilnya sama saja dengan orang umum. Dan prestasinya tidak ada. Karena ketika semua orang tidak mampu, kok kita mampu, baru itu sebuah prestasi. Wow. Ya. Ini pelajaran luar biasa buat saya Pak. Pelajarannya sangat luar biasa, ini dalam banget. Aduh. Ya mungkin ini sudah
nggak ada waktu yang kebetulan. Jadi ini memang sudah dijalankan. Saya ditakdirkan saya datang ke sini bersama keluarga, bersama mami saya, istri saya, anak-anak saya 2, mendengarkan cerita bapak yang sangat luar biasa. Semangat saya jadi kayak yang, wah ini kayak saya di booster banget nih. Ini dicambuk banget ya Mas Paroes nih. Ayo lu harusnya bisa loh gitu. Ya mudah-mudahan ya, Bismillah, mudah-mudahan Insya Allah nanti di tempat yang lain Insya Allah saya bisa belajar dari Paroes. Sehingga bisa membesarkan yayasannya tidak hanya di pendidikan tapi yayasan sosial Insya Allah nanti saya dibangun. Selain daripada itu berarti saya harus kalau saya ingin menjadi orang luar biasa berarti saya harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan orang yang biasa gitu. Wow. Jadi, saya harus berpikir cara orang yang tidak biasa. Wow. Orang tidur gua bangun, orang makan gua puasa. Wow. Iya. Ini sambil saya akan menggali lagi dan sambil saya juga belajar gitu ya. Kalian juga belajar, mudah-mudahan kalian tidak hanya mendengarkan ini tapi kalian benar-benar mempelajari dari diskusi yang saat ini secara tidak sengaja bisa berdiskusi dengan Pak Rois langsung dan bisa berdiskusi cara alam bernyanyi, cara alam berbunyi, cara berpikirnya Pak Rois yang di luar nalar saya. Ini saya termasuk orang yang biasa-biasa saja dan termasuk orang yang biasa dong berarti saya nggak mau jadi orang biasa-biasa aja. Saya akan box, saya harus keluar daripada ini. Terima kasih Pak Rois, pelajarannya luar biasa. Mudah-mudahan bantuan teman-teman ataupun sahabat-sahabat yang sudah kesini dan doanya Pak Rois juga, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang lebih sehat lagi, lebih kuat lagi, lebih hebat lagi, lebih kaya lagi, lebih makmur lagi. Dan mudah-mudahan tidak hanya itu, kita harus juga memikirkan orang lain. Jangan lupa berbagi, jangan lupa kita bersedekah. Ingat, kita tidak sendiri, kita banyak. Ya, kita banyak teman-teman yang perlu dibagi. Pak Rois, terima kasih. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan berkah selalu. Amin. Insya Allah mudah-mudahan sehat Pak Rois. Amin. Nanti kita akan ngobrol setelah ini. Siap. Terima kasih Pak Rois. Terima kasih. Waduh, ini saya harus sungkem nih, luar biasa Pak Rois. Terima kasih sahabat semuanya. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, menginspirasi kalian menjadi orang yang lebih baik lagi. Salam berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.